Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, pada hari ini gereja menawarkan kepada kita suatu kisah yang menarik dari cerita-cerita, dari narasi-narasi tentang kebangkitan Tuhan. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, kata pulang kampung adalah ungkapan kegagalan dan kekalahan dalam sebuah pertandingan. Mungkin kita pernah dengar penggalan atau potongan lagu ini. "Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku." Saudara-saudara, penggalan lagu tersebut menggambarkan rintihan dan penderitaan seorang wanita yang gagal dan putus asa dalam pernikahannya. Ia ingin kembali ke kehidupan yang lama di rumah orang tuanya, pulang kampung. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dituturkan bahwa dua murid pulang kampung, pulang kembali ke Emmaus
setelah menyaksikan kematian sang guru di kayu salib. Perjalanan pulang ini adalah perjalanan keputusasaan, kekalahan, dan kegagalan. Ingatlah bahwa tidak semua murid Yesus mulanya adalah orang benar. Beberapa adalah pelacur dan penjina, koruptor, pemungut cukai, penjahat, pemberontak. Bahkan pada awal perjumpaan dengan Yesus, Petrus pun berkata, "Pergilah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang berdosa." Saudara-saudari, maka perjalanan pulang kampung kedua murid itu sebenarnya adalah suatu perjalanan tanpa arah. Suatu perjalanan yang akan menyesatkan mereka berdua. Mengapa? Karena mereka akan kembali ke habitus yang lama, ke pola kehidupan dan kebiasaan yang lama sebagai pendosa. Saudara-saudari, Yesus tentu tidak ingin kita dan para murid kembali ke dalam kehidupan yang lama, ke suatu kehidupan yang tidak mengenal Kristus. Ia tidak ingin kita kembali ke dalam lembaran suram, sejarah hitam kehidupan kita. Maka Tuhan pun berupaya mencegah kedua murid itu pulang kampung. Dalam perjalanan itu, ia membuka mata hati dan menerangi budi mereka dengan menerangkan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti sakramen Ekaristi. Di sini rupanya kita sadar bahwa kekuatan untuk bangkit, untuk pulih, dan untuk menang dari keputusasaan dan kegagalan adalah membaca kitab suci dan memecah-mecahkan roti Ekaristi. Semoga warta kebangkitan Tuhan memberi harapan baru, memberi semangat baru apabila dalam situasi ini kita sedang sulit dan gagal. Semoga demikian.